Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Rencana asuhan keperawatan klien dengan gangguan citra tubuh. Konsep citra tubuh. 1. Definisi dan penjelasan citra tubuh. Citra tubuh adalah persepsi dan evaluasi seseorang terhadap bentuk, ukuran, penampilan, dan fungsi tubuhnya sendiri. Ini mencakup pandangan subjektif individu terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana mereka mempersepsikan diri mereka dalam konteks sosial. Citra tubuh dapat memengaruhi persepsi diri, harga diri, dan kesejahteraan emosional seseorang. Ketika seseorang memiliki citra tubuh yang positif, mereka merasa nyaman dan puas dengan penampilan fisiknya. Sebaliknya, citra tubuh yang negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan mental. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh. A. Budaya. Norma dan nilai budaya dapat memengaruhi standar kecantikan dan bentuk tubuh yang dianggap ideal. B. Norma sosial. Ekspektasi masyarakat terhadap penampilan fisik dapat mempengaruhi citra tubuh seseorang. C. Media. Gambar-gambar yang disajikan oleh media massa, terutama yang menampilkan citra tubuh sempurna, dapat memengaruhi persepsi individu terhadap diri mereka sendiri. D. Pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, seperti komentar atau pengalaman negatif terkait penampilan fisik, dapat membentuk citra tubuh seseorang. E. Hubungan sosial. Persepsi orang lain tentang penampilan fisik seseorang juga dapat mempengaruhi citra tubuh mereka. 3. Dampak gangguan citra tubuh. A. Rendahnya harga diri. Gangguan citra tubuh dapat menyebabkan rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. B. Kecemasan dan depresi. Individu dengan gangguan citra tubuh sering mengalami kecemasan sosial dan depresi karena perasaan tidak puas terhadap penampilan mereka. C. Gangguan makan. Gangguan citra tubuh seringkali terkait dengan gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia, di mana individu berusaha untuk mencapai citra tubuh yang dianggap ideal. D. Penghindaran sosial. Kekhawatiran tentang penampilan fisik dapat membuat individu menghindari situasi sosial atau aktivitas di mana penampilan mereka menjadi perhatian. E. Gangguan kesejahteraan emosional. Gangguan citra tubuh dapat merusak kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang, mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Penting bagi para profesional kesehatan, termasuk perawat, untuk memahami konsep citra tubuh ini dan membantu individu yang mengalami gangguan citra tubuh dalam mengatasi perasaan negatif mereka terhadap diri sendiri. Dukungan psikososial dan pendekatan yang empatik dapat membantu individu mengembangkan citra tubuh yang lebih positif dan membangun kesejahteraan mental yang lebih baik. Rencana ASKEP klien gangguan citra tubuh. 1. Diagnosa keperawatan, gangguan citra tubuh. Diagnosa keperawatan adalah langkah awal dalam merencanakan asuhan keperawatan yang tepat dan efektif. Diagnosa ini menggambarkan masalah kesehatan atau kondisi yang dihadapi klien, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diatasi. Pada kasus gangguan citra tubuh, diagnosa keperawatan dapat mencerminkan perasaan negatif klien terhadap penampilan fisiknya yang memengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosionalnya. 2. Tujuan asuhan. Tujuan asuhan keperawatan adalah panduan untuk mengarahkan tindakan perawat dan mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan. Dalam konteks gangguan citra tubuh, tujuan asuhan dirancang untuk membantu klien memperbaiki persepsi dan evaluasi mereka terhadap penampilan fisik, serta mempromosikan kesejahteraan psikologis. Tujuan ini harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatasan waktu,
sehingga dapat diukur dan dievaluasi dengan jelas. Contoh tujuan asuhan. Tujuan 1. Klien akan mampu mengidentifikasi minimal satu positif aspek penampilan fisiknya dalam waktu 1 minggu. Tujuan 2. Klien akan melaporkan tingkat kecemasan yang berkurang terkait citra tubuh dalam waktu 2 minggu. Tujuan 3. Klien akan berpartisipasi dalam aktivitas sosial tanpa rasa cemas yang berlebihan terhadap penampilan fisiknya dalam waktu 3 minggu. Tujuan 4. Klien akan mengurangi penghindaran situasi sosial yang berhubungan dengan citra tubuh dalam waktu 4 minggu. Tujuan 5. Klien akan mempraktikkan setidaknya satu teknik kognitif berperilaku untuk meningkatkan citra tubuhnya setiap hari selama 1 bulan. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, perawat dapat mengidentifikasi perkembangan klien dalam mengatasi gangguan citra tubuh. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan intervensi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah tindakan konkret yang direncanakan dan dilakukan oleh perawat untuk membantu klien mencapai tujuan asuhan keperawatan. Dalam kasus gangguan citra tubuh, intervensi keperawatan bertujuan untuk memperbaiki persepsi dan evaluasi klien terhadap penampilan fisiknya, serta mempromosikan kesejahteraan psikologis dan emosionalnya. A. Pengkajian mendalam. Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan klien untuk memahami bagaimana klien mempersepsikan dan merasakan citra tubuhnya. Kedua, mengevaluasi sejauh mana gangguan citra tubuh memengaruhi perilaku, emosi, dan interaksi sosial klien. B. Pendekatan terapeutik. Pertama, membangun hubungan terapeutik yang empatik, mendukung, dan bebas penilaian dengan klien. Kedua, menciptakan lingkungan aman di mana klien merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman terkait citra tubuhnya. C. Edukasi dan konseling. Pertama, memberikan edukasi tentang variasi citra tubuh yang positif dan realistis. Kedua, mengajarkan teknik kognitif berbasis konseling untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif terkait citra tubuh. D. Dukungan psikososial. Pertama, mendukung klien dalam mengatasi stigma dan pengalaman negatif terkait citra tubuh. Kedua, mengarahkan klien ke kelompok dukungan atau komunitas yang memiliki pengalaman serupa, di mana mereka dapat berbagi perasaan dan dukungan. E. Terapi seni dan ekspresi. Pertama, mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka tentang citra tubuh melalui seni, menulis, atau musik. Kedua, memanfaatkan kreativitas sebagai cara untuk merangsang pengungkapan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. F. Rekreasi dan self-care. Pertama, mengajarkan strategi pemeliharaan diri dan perawatan tubuh yang sehat, seperti olahraga dan nutrisi yang tepat. Kedua, mendorong klien untuk terlibat dalam aktivitas rekreasi yang menyenangkan dan meningkatkan harga diri. Melalui intervensi keperawatan yang tepat, perawat dapat membantu klien mengatasi gangguan citra tubuh dan mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap diri mereka sendiri. Setiap intervensi direncanakan dengan tujuan membantu klien mencapai tujuan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi hasil askep klien gangguan citra tubuh. 1. Mengevaluasi sejauh mana tujuan asuhan yang telah ditetapkan tercapai. Ini melibatkan perbandingan antara perkembangan aktual klien dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Menilai perubahan dalam persepsi citra tubuh klien dan respons emosional terhadap intervensi. Apakah klien merasa lebih positif terhadap citra tubuhnya? Apakah mereka merasa lebih nyaman dengan penampilan fisik mereka? 3. Mengukur apakah klien memiliki keterampilan baru untuk mengatasi pikiran negatif terkait citra tubuhnya.
Evaluasi ini mencakup kemampuan klien dalam mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta mengimplementasikan teknik yang telah diajarkan. Revisi rencana ASCEP klien gangguan citra tubuh. 1. Melakukan penyesuaian rencana asuhan berdasarkan hasil evaluasi. Jika tujuan belum tercapai, perawat dan klien bersama-sama merencanakan perubahan strategi atau intervensi yang lebih cocok. 2. Diskusikan dengan klien mengenai perkembangan dan kebutuhan baru yang mungkin muncul. Komunikasi terbuka dengan klien sangat penting dalam menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan situasi atau kebutuhan klien. 3. Tetap terbuka untuk mengubah intervensi jika diperlukan. Fleksibilitas dalam rencana asuhan membantu memastikan bahwa perawat responsif terhadap respons dan kemajuan klien. Edukasi klien dan keluarga. Memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang pentingnya citra tubuh yang positif dan bagaimana merawat diri dengan baik. Edukasi ini memungkinkan klien untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Tindak lanjut dan pencegahan kambuh. 1. Merencanakan pertemuan follow-up untuk memantau kemajuan klien dan mencegah kambuhnya gangguan citra tubuh. Pertemuan ini memberikan kesempatan untuk terus mendukung klien dalam perjalanan pemulihan mereka. 2. Mendorong klien untuk terus menjalankan strategi pengelolaan citra tubuh yang telah dipelajari. Dengan tetap konsisten menjalankan teknik yang telah dipelajari, klien dapat mempertahankan perbaikan dalam citra tubuh mereka.